Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih di general reading ya, fix akad atau pilih kartu. Di sini kita mengambil tema apakah dia akan kembali padamu. Buat sahabat aku semua yang bertanya-tanya karena sesuatu yang tidak jelas ya, atau sesuatu yang membuat kamu itu harus bertanya ini, karena dia begitu aja pergi atau mengambil sebuah keputusan yang telah kalian sepakati, tetapi kamu masih mempertanyakan tentang ini ya. Nah, apakah dia akan kembali padamu? Di sini ada 4 pilihan. Ada boneka, ini sebagai penanda aja. Ada boneka berambut ungu, ada boneka yang di file kedua berambut coklat, kemudian ada Barbie berambut biru di file yang ketiga, dan yang terakhir ada Barbie berambut pirang ya. Oke, ini aja pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada terbaran kartunya. Silahkan dipilih apakah dia akan kembali padamu. Buat yang menonton video ini dan ingin mendapatkan jawaban, semoga ada di sini ya, dan semoga resonate karena ini adalah general reading, pembacaan secara acak, secara umum, energi tarik acak. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Kita akan mulai dari file yang pertama. Apakah dia akan kembali padamu? Di file yang pertama, sahabat aku yang menonton video ini ya, kalau kalian suka jangan lupa like-nya, komennya, tekan tombol notifikasi dan subscribe-nya. Sorry agak belepotan soalnya ini tanggal 17 Agustus aku sebentar lagi mau upacara. Oke ya, ada Barbie berambut ungu. Di file yang pertama kita akan lihat apakah dia akan kembali padamu. Ini adalah pilihan kamu ya, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kamu. Kalau ingin pure energi kalian, silahkan personal reading. Apakah dia akan kembali padamu? Di sini ada belenggu ya, dia ada batasan. Ya, ada belenggu atau ada batasan, di mana di sini belenggu ini bisa berupa ya, bisa berupa keyakinan yang berbeda, atau dia punya pasangan atau keluarganya, atau status ekonominya, atau status sosialnya, seperti itu ya. Ada batasan. Sebetulnya dia mempunyai cinta yang tulus kepada kamu. Ada cinta yang tulus buat kamu ya, ada cinta yang tulus buat kamu ya. Dia di sini selalu berdoa untuk hubungan ini ya, selalu berdoa untuk hubungan ini ya. Tapi semua itu bisa dibilang hubungan ini adalah hubungan berkhianat. Dia mengkhianati pasangannya gitu ya, sehingga dia ada batasan kan di sini, dan dia akan berkhianat kepada kamu ya. Yang pasti ini adalah hubungan yang bisa dibilang berbagi cinta atau selingkuh ya. Tapi kamu boleh berharap, tapi tidak besar harapan itu, karena dia ada belenggu, ada pasangannya di sana ya, atau karena beda keyakinan. Ada yang membatasi kalian untuk bisa kembali sama kamu, mungkin karena keyakinan yang berbeda, atau mungkin karena orang tua yang nggak setuju, atau mungkin karena dia memang punya pasangan. Itu alasannya. Tapi kamu bisa berharap ya, karena semua itu tidak lepas dari kuasanya ya. Walaupun ada belenggu, kalau memang dia cinta sama kamu, pasti dia akan berusaha untuk bisa bersama kamu. Tapi ingat, di sana ada batasan yang membuat harapannya itu ada, tetapi tidak besar ya, seperti itu. Cuma ada sebatas harapan saja gitu. Jadi kalau kamu berharap dia kembali, dia punya cinta sih yang tulus buat kamu. Cuman di sini berbentuk pengkhianatan. Pengkhianatan itu bisa ya, pengkhianatan keyakinan. Kalau dia sama kamu itu menurut versi dia gitu, atau dia mempunyai pasangan, atau orang tua yang tidak mengizinkan, atau ini bisa terbolak-balik. Ini bisa energi kamu, tapi bisa terbolak-balik, artinya kamu adalah yang ada di posisi ini. Letakkan energi kamu ya. Apakah dia akan kembali padamu?
Fokus ya. Apakah dia akan kembali pada fokus. Ada change ya. Di sini terlihat sekali bahwa nanti akan terjadi perubahan. Ya, akan terjadi perubahan. Kamu nanti akan melihat perubahan itu. Jangan terlalu berharap. Biarkan proses saja yang berjalan. Ya, apakah dia akan kembali, kamu boleh berharap atau ada harapan, tetapi kamu tidak boleh terlalu berharap sekali gitu. Masalahnya ini adalah ada batasan lingkungan gitu ya. Ada momen into balance ya, dimana di sini bisa kamu harus mempunyai sebuah, atau kamu harus mempunyai sebuah keseimbangan atau kemampuan untuk mempertahankan kalau memang itu harus kamu lakukan ya. Kalau memang itu harus kamu lakukan. Kemudian di sini ada transformation ya, ada transformation di mana ada sebuah perubahan kembali. Akan banyak perubahan yang akan terjadi di hubungan ini ya. Jadi kamu tidak boleh terlalu berharap, tapi kamu ada harapan, tapi kamu tidak boleh terlalu berharap ya. Kenapa? Karena dia ada batasan di sana, ada batasan lingkungan yang membuat kamu tidak boleh berharap besar ya. Tetapi harus punya keseimbangan atau kemampuan untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Kamu tidak boleh stres, tidak boleh depresi seandainya dia tidak kembali seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan new day ya, ada new day, dimana bisa dimaknai sebagai hari baru. Kamu bisa membuat harimu menjadi baru. Bagaimana caranya? Jangan terlalu berharap, tetapi kamu harus membuka hati untuk yang datang baru, itu yang akan datang, karena tidak cuma dia saja, tetapi kamu harus bisa membuka hati untuk yang lain. Karena di sini jelas kamu tidak boleh berharap besar, gitu ya. Masih ada dia yang lebih baik. Ya, di sini ada retreats ya, tentang mundur, atau kamu lebih baik mundur saja. Lebih baik mundur saja, karena segala sesuatu yang dipaksakan kamu memang kamu nggak memaksakan, dia juga punya ketulusan, tapi di sini ada batasan. Ada sesuatu yang membuat kalian tidak begitu saja bisa bersama. Ya mungkin karena keyakinan, mungkin karena jaraknya yang jauh, mungkin karena dia mempunyai pasangan, atau mungkin karena dia orang tuanya nggak setuju, atau karena status sosial atau status ekonomi yang membuat batasan itu seperti itu. Ya, oke. Di sini ada energi, Aquarius. Juga di sini ada energi Aries ya, dan ada energi Gemini, saling mencintai ya. Itu aja yang tercurah di tebaran kartu ini. Jadi jangan terlalu berharap besar, jangan terlalu mengharapkan sesuatu agar kamu tidak kecewa, yaitu mencintailah dia karena Allah atau Tuhanmu. Itu lebih baik daripada kamu baper nanti. Oh boleh kata Gondes, boleh tidak mengatakan seperti itu, tapi ada harapan gitu. Ada harapan, tapi bukan berarti kamu harus berharap besar ya gitu. Kita lihat pesan untuk kamu. Kita ambil acak aja 5 ya. Oke. Fokus, kita akan baca pesan yang untuk kamu.
Jangan putus asa. Pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, amarah atau emosional nggak penting itu, ya. Nggak penting harus marah-marah, nggak penting. Buang-buang waktu. Dia sangat merindukan kamu, iya, dia punya ketulusan. Tapi ya segala sesuatu memang ada batasan, mau bagaimana lagi. Biarkanlah dia dengan rindunya, kamu tidak usah baper. Tapi aku cinta dia, Des. Cinta boleh tapi jangan bodoh. Belajarlah untuk memahami kehidupan, itu yang penting, ya. Sangat penting dalam menjalani hidup ini. Jadi tidak arogan gitu dalam hidup itu. Belajar memahami hidup dua kali, ya. Jadi tidak arogan, ya, tidak boleh memaksakan segala sesuatu. Ikutin prosesnya, ya, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya. Kalau jodoh tidak kemana. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua atau pilihan yang kedua. Di sini ada Barbie berambut coklat. Rambutnya coklat, Des, ya. Di file yang kedua ini adalah pilihan kamu. Coba kita akan lihat, ya. Apakah dia akan kembali padamu? Di file yang kedua, komitmen, ya. Mungkin kalian sudah berkomitmen, ingin sehidup semati, ingin menjalani hidup ini menua bersama atau apapun itu. Ya, so sweet, ya. Kemudian di sini dia juga tipe yang bertanggung jawab, ya, menyetujui aja gitu. Seperti halnya kalian berdua, ya, seperti halnya kamu juga bertanggung jawab dengan hubungan ini, dan semua berjalan baik-baik saja, ya. Semua berjalan baik-baik saja. Tetapi di sini terlihat sekali, ya, bahwa semua itu ada sesuatu yang membuat dia untuk tidak melanjutkan hubungan ini. Ya, jadi dia berani untuk meninggalkan hubungan ini, atau karena sesuatu hal yang kalian harus terpisah gitu dari komitmen ini, dan dia ngerasa sangat patah hati hubungan ini karena sesuatu hal kalian harus terpisah. Terlihat nggak di sini akan kembali? Tidak. Komitmen kamu tuh ya berhenti begitu aja, ya. Tapi ada harapan nggak untuk kembali ke depannya? Sebenarnya tidak melihat di sini, karena dia sendiri meninggalkan kamu dengan perasaan patah hati, ya. Lost contact mungkin, atau memang salah satu di antara kalian mundur atau disuruh mundur, ya, karena keadaan seperti itu. Tetapi nanti di sini terlihatnya akan ada pertemuan kembali, ya, akan terjadi pertemuan kembali, dimana di sini terjadi yang namanya reunion of soul, ya, bersatu kembali setelah berpisah gitu, ya, akan terjadi seperti itu, ya. Terjadi atau bersatu kembali setelah berpisah, ya, atau bisa dibilang persatuan, ya, di situ. Tapi nanti ini ada masalah, tapi tidak terlihat di sini masalahnya apa. Tetapi yang pasti kalian berpisah, tetapi nanti suatu saat kalau kamu berharap kembali, dia akan datang kembali. Dia akan kembali setelah lama berpisah. Jadi prosesnya lama, ya, nggak cuma 2 hari 3. Nanti kalian akan bersatu kembali. Ada reunion of soul gitu. Amin, amin. Dan di sini juga ada divine timings, ya, di mana di sini nanti akan ada pemulihan waktu, atau ada suatu waktu nanti kalian akan dipersatukan kembali, tapi tidak dalam waktu dekat. Jadi kamu harus bersabar, nggak boleh nafsu. Harus sabar gitu. Waktu perpisahan pun di sini sedianya patah hati, ya, kayak sedih gitu. Ini tapi kalian tidak putus, ya, cuma begitu aja pisah gitu.
karena mungkin bekerja, bisa jadi ya. Dia akan kembali. Yang bercerai akan terhubung kembali. Ya, yang terpisah akan bersatu kembali. Yang lost contact akan terhubung kembali. Di sini ada rumah, dia akan kembali ke tempat awalnya gitu. Kita lihat lagi. Ada sacred space ya. Apa itu, Des? Maksudnya, Des? Yaitu tentang sebuah perintah. Cobalah kamu untuk mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta. Ya, berkunjung ke rumah ibadah atau ke tempat suci gitu untuk berdoa. Ya, semoga semua nanti suatu persatuan kembali ini menjadi suatu persatuan yang lebih baik atau sebuah sesuatu menjadi lebih indah gitu. Ya, berdoa karena semuanya harus diserahkan pada Sang Pemilik alam semesta tentang hubungan juga seperti itu ya. Tidak boleh cinta karena versi kamu sendiri ya. Jangan sampai nanti pas ketemu bukannya menjadi lebih baik malah berantem gitu kan. Karena di sini terlihat nanti akan ada kemarahan, tentang ada emosi negatif yang intens mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk. Hati-hati ya, seperti itu. Akan ada sebuah insiden nanti di sini saat kalian bersatu kembali, saat kalian bertemu kembali seperti itu. Itu apa, Andes? Tidak terlihat, tapi yang pasti nanti ada emosi yang besar sekali dari kemarahan biasa, jengkel kemudian menjadi sebuah amukan gitu, amarah yang brutal gitu ya. Hati-hati. Oke, akan kembali kalian, tetapi nanti akan ada pertengkaran. Dimohon kamu untuk lebih hati-hati, lebih mendekatkan diri pada Sang Pemilik alam semesta, bermohon yang terbaik dalam hubungan ini gitu ya. Diperintahkan kamu untuk berkunjung ke rumah ibadah untuk sembahyang atau berdoa. Jangan putus asa ya. Dari tadi vers 1 juga seperti ini pesannya. Bersabarlah, sabar ya. Innaha ma'akso firin. Allah selalu bersama atau dekat dengan orang-orang yang sabar. Di antaranya seperti itu ya kan. Tuluskah kamu mencintainya atau tuluskah kamu mencintainya gitu. Tuluskah kamu mencintainya? Mencintailah karena Allah, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri. Karena kita mencintai bucin apapun itu, kalau kamu nggak berserah diri pada Allah, suatu saat terjadi sesuatu yang kamu nggak keinginan ya, misalkan tiba-tiba putus, tiba-tiba berantem, atau tiba-tiba dia selingkuh, kamu akan shock gitu loh. Jadi cintailah dia karena Allah ya. Kosong. Artinya pesan ini sudah cukup untuk kamu ya. Jadi dia akan kembali, tetapi hati-hati tetap buat kamu karena nanti akan terjadi amarah yang dahsyat ya. Begitu ya. Jadi harus hati-hati. Di sini ada Cancer, ada zodiak atau ada energi Cancer ya. Ada energi Cancer. Juga di sini ada energi Aquarius ya, ada energi Aquarius. Kemudian di sini juga ada energi Aries yang tercurah sepertinya itu saja. Ya, energi dari air, udara ya. Seperti itu, tidak ada yang lain. Oke sahabat, file 2 semoga bermanfaat ya. Dia akan kembali pada kamu, tetapi nanti akan suatu insiden atau momen dimana kamu harus bertengkar, harus ada amarah di hubungan ini ya. Kamu minimal ini bisa buat antisipasi kamu atau untuk sebuah ancang-ancang seandainya gitu, tapi semoga saja tidak terjadi. Oke, file 2. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada Barbie berambut biru ya. Oke. Ini hanya sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu atau maknanya. Apakah dia akan kembali padamu? Di file yang ketiga kita akan mulai tebar kartunya ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan ya selama Gondes menebar kartunya. Oke. Di sini ada tentang keinginan
tentang sebuah ego, tentang sebuah atau sesuatu yang ingin harus didapat ya. Dan di sini ada yang disebut namanya belenggu, belenggu ya, yang disebut dengan belenggu, yaitu tentang sebuah belenggu atau perjalanan, bisa dimaknai sebagai perjalanan bersama orang tercinta atau keluarganya atau rumah tangganya, seperti itu ya. Ini untuk dimaknai dalam asmara ya. Dan komitmen, jadi dia sudah mempunyai sebuah komitmen, mempunyai sebuah keinginan di mana ingin melakukan sebuah perjalanan kehidupan ya, dan sudah berkomitmen. Tetapi kenapa dia kok kemudian meninggalkan kamu? Karena dia masih ragu-ragu terhadap perasaannya dia sendiri. Ini usianya lebih muda dari kamu. Orang ini usianya lebih muda dari kamu. Jadi dia mungkin memang ingin menjalin hubungan sama kamu dan memang betul-betul cinta benar sama kamu, atau sayang benar sama kamu, atau berkeinginan menjalin sebuah komitmen untuk ke jenjang yang lebih jauh atau lebih baik. Iya betul. Ibaratnya kayak melakukan sebuah perjalanan bersama rumah tangganya. Artinya gini, dia ingin menjalankan sebuah perjalanan atau merantau atau urbanisasi dari pacaran menjadi sebuah keseriusan. Tetapi di sini jujur ya, dia masih merasa meragukan terhadap perasaannya sendiri ke kamu gitu. Jadi bukan dia mengatakan cinta atau ya cinta, tapi dia tuh kayak nggak yakin terhadap apa yang dia ambil ini gitu loh. Nah seperti itu. Kemudian di sini dia ingin mulai dari titik nol kembali. Itu kalau kamu mau ya. Mungkin dia sudah meninggalkan kamu, sudah pergi dari kamu, tetapi dia berharap kamu mau menjalankan sebuah awal dari hubungan ini kembali, karena dia sudah meninggalkan atau juga sudah meninggalkan hubungan ini bersama orang lain gitu, yang notabene adalah bersatu sebagai keluarga gitu. Kemudian dia yakin bahwa ternyata dia bisa melewati belenggu ini ya, dan ingin menjalin hubungan dengan kamu kembali, tapi dimulai dari titik nol. Itu pun kalau mau, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa gitu, karena dia ya masih ada orang lain selain kamu gitu. Di sini masih ada keluarganya, tapi dia ingin melakukan sebuah perubahan, menjalin hubungan dengan kamu gitu, tapi dimulai dari titik nol. Karena kemarin dia masih ragu-ragu juga sih terhadap perasaannya, karena usianya yang masih lebih muda dari kamu, itu masih labil gitu. Dia sudah punya pasangan gitu, tetapi menjalin hubungan dengan kamu gitu. Dan dia bersedia melakukan sebuah urbanisasi, meninggalkan pasangannya untuk kamu, tapi dimulai dari titik nol gitu ya. Ada new beginnings ya, ada new beginnings, ada sesuatu atau awal baru. Jadi kamu kalau mau ya dimulai dari awal yang baru, kalau tidak mau ya nggak apa-apa gitu. Kalau kamu ingin dia kembali sama kamu gitu. Dari awal ada awal baru yang akan terjadi di hubungan ini. Seperti keinginan dia juga begitu, karena mungkin terlalu lama berpisah ya, sudah berpisah mungkin, dan dia sekarang berani meninggalkan pasangannya untuk pindah ke kamu gitu ya. Ada sebuah pemersatuan kembali di sini, nanti akan terjadi yang disebut dengan pemersatuan kembali, di mana semuanya akan menjadi awal, tetapi kamu menunggu setelah dia menyelesaikan masalahnya dulu, karena dia mempunyai masalah dengan orang masa lalu atau pasangannya ya. Dan ada secret space ya. Di sini juga terlihat sekali bahwasanya akan terjadi atau sesuatu perubahan yang mungkin agak lama ya, karena dia mempunyai masalah, tetapi dia ingin memulai bersama kamu dari titik nol. Itu pun kalau kamu mau, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Dan yang ditugaskan di sini, kamu diwajibkan, dipesankan untuk mengunjungi tempat ibadah untuk berdoa, atau kamu harus selalu berdoa kepada sang pemilik alam semesta, semoga hubungan ini bisa bersatu lagi. Seperti itu pesannya.
kalau memang kamu menginginkan kamu kembali sama pasangan, karena di sini ada kemarahan yang hebat nanti akan terjadi ya. Ada kemarahan yang hebat akan terjadi, perselisihan, bukan salah paham lagi, tapi justru di sini akan meledak menjadi sebuah amarah yang besar gitu. Urung tak urung nanti kalau kalian tidak bisa mengontrak akan gagal kembali dan akhirnya terpisah kembali gitu ya. Ada feminim energi ya, ini adalah sebuah energi ya, adalah sebuah energi atau istilah yang saat ini banyak digunakan untuk menggambarkan energi yang identik dengan kelembutan ya. Jadi kamu nanti harus, kalian berdua, bukan kamu saja, kalau seandainya kalian mau bersatu kembali dan dia juga menegaskan mulai dari titik nol, hendaklah kalian selalu saling mentransfer energi positif ya, dimana saling sayang, saling lembut gitu. Termasuk dia seorang laki-laki pun nanti akan melakukan hal seperti itu agar hubungan ini bisa menjadi sebuah seperti yang kalian inginkan. Tetapi itu juga tidak memaksakan ya dari dia sendiri. Kalau kamu mau dimulai dari titik nol, tapi kalau tidak ya sudah. Dan butuh waktu dia untuk menyelesaikan masalah masa lalu, kemudian baru bersatu seperti itu ya. Oke. Di sini ada energi Aries, Aquarius ya, Aquarius. Ada Aquarius juga di sini, ada energi Aries ya, betul, Aries dan Aquarius ya, di sini tercurah ya, di sini cuman itu saja sih, nggak ada yang lain. Kebanyakan Aries ketemu Aquarius. Ada energi Aquarius dan Aries ya di sini. Ada Pisces ya, ada Pisces juga di sini. Ada sebuah anger ya, sebuah emosional. Ada Aries, ada Aquarius dan juga ada Pisces yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Yang pasti ini jadikan sebagai antisipasi ya. Yang kemarin suka marah-marah karena tidak ada kepastian, cobalah kalau kamu ingin kembali sama dia, kamu juga harus menurunkan ego. Begitupun juga dia. Jadi kayak dimulai dari titik nol kembali. Akan kembalikah dia padamu? Iya, tapi semua dimulai dari titik nol. Kamu mau atau enggak? Menurut versi dia seperti itu. Dan dia butuh waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah lalu, karena ada sesuatu yang harus dia kerjakan atau kita selesaikan, atau dia selesaikan baru bisa bersama kamu ya, begitu. Belajar memahami hidup itu butuh dipahami ya, tidak cuma dijalanin aja, dipahami, diperjuangkan ya kan ya, dijalanin, diperjuangkan, dipahami ya, karena hidup adalah kenyataan, bukan cuma sekedar drama yang notabene kita buat-buat sendiri, akhirnya pusing sendiri lah. Jadilah pohon yang rindang, jadilah orang yang selalu seperti pohon yang rindang, yang adem, yang selalu memberikan perasaan nyaman seperti itu ya. Apakah yang kamu harapkan darinya? Ini kamu yang menjawab sendiri. Coba pikirkan, kamu berharap dari dia itu apa gitu loh, segitunya kamu ingin kembali sama dia ya gitu. Bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur dalam keadaan, dalam susah, dalam senang, kamu tetap harus bersyukur, karena semua ada hikmah yang harus kamu dapatkan di situ, yaitu kalau susah kenapa kamu harus bersyukur, karena kamu masih diperingatkan. Kalau kamu berbuat salah pun kamu masih diperingatkan. Kenapa di dalam keadaan senang kita juga tetap harus bersyukur dan tidak harus tertawa, karena di balik tertawa itu ada kesedihan ya, seperti itu. Jangan sampai semua menimpa ke kalian semua. Janganlah ragu dengan cintanya. Saat ini dia berani berkorban, meninggalkan pasangannya dan menyelesaikan masalah dengan pasangannya untuk kamu ya. Jadi cobalah kamu untuk kelola perasaan kamu, hati kamu, jaga hati dia, dan dia akan menjaga hati kamu. Itu semua juga kalau kamu mau, semuanya di sini dari nol ya. Dia mau dari titik nol dan dia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Jadi nanti di sini akan terjadi emosi, kesalahpahaman yang hebat. Jadi ini semoga bisa menjadi kamu untuk sebuah controlling, nanti jangan sampai kamu meledak-ledak seperti itu ya. Oke. File 3, God bless you. Semoga ini bisa menjadi yang terbaik, arahan untuk kamu menjadi lebih baik, untuk lebih bisa mengelola hati atau amarah ya. Oke, bye. Masih bersama aku di general reading. Apakah dia akan kembali padamu ya? General reading, penarikan secara umum energi dan pembacaan secara umum, karena diambil dari energi banyak orang.
Kalau kalian kurang resonate atau tidak resonate, artinya bukan energi kamu. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke. Di file yang keempat ada si Barbie berambut pirang. Ini hanya pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu atau maknanya. Buat sahabat aku semua, sebelum Kudes meneruskan membuka tebaran kartunya, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Kudes terbaru. Yang pasti, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, jangan dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya, oke. Apakah dia akan kembali di file yang keempat? Di sini ada seseorang ini bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan omongannya atau pembicaraan apa, gerik-gerik atau tindakan apapun atau pemikirannya. Dia sosok yang bertanggung jawab. Dia sudah merasa nyaman sebetulnya dengan hubungan ini, ya. Dan yang pasti, tapi ya kamu harus tahu ini hubungan memang bukan hubungan yang dianjurkan, karena ini adalah hubungan selingkuh, ya kan, ya. Dan sebetulnya menjadi beban buat dia gitu, berselingkuh ini. Tetapi kamu lebih sabar harusnya seperti itu, karena hubungan ini bisa terbolak-balik ya. Ini bisa kamu yang selingkuh atau dia yang selingkuh dengan kamu gitu. Tetapi bisa kedua-duanya memang bertemu untuk selingkuh. Misalkan dia punya pasangan, kamu punya pasangan, itu termasuk duality ya. Duality tentang sebuah perselingkuhan yang rangkep, kamu juga selingkuh, dia juga selingkuh. Tetapi ada juga yang kamu yang selingkuh, kamu punya pasangan, kamu berhubungan dengan dia, tapi dia juga yang bisa jadi dia yang punya pasangan dan berselingkuh dengan kamu. Letakkan energi kamu ya. Dia sosok yang bertanggung jawab, sosok orang yang sudah mempunyai tanggung jawab ya. Tetapi dengan hubungan ini dengan kamu, dia merasa nyaman walau hubungan ini adalah hubungan selingkuh ya. Tapi di sini ada beban yang dia harus pikul, karena ini adalah sebentuk pengkhianatan ya, mempermainkan hubungan gitu kan ya. Tapi nanti berjalan akan baik-baik saja. Mungkin dia kalaupun menghilang dari kamu cuma sebentar saja, karena dia kan harus betul-betul hati-hati dalam menjalin hubungan ini. Kalau dia minta untuk menyudahi, itu cuman sementara waktu aja, karena dia lebih ke arah ya, karena dia kan punya pasangan ya kan. Dan selingkuh itu kan sesuatu yang dilarang kan. Jadi di sini dia lebih mencari waktu agar mendapatkan sebuah keamanan. Jadi dia berdiri di atas zona aman agar kamu juga aman gitu. Lama deh, sudah 3 bulan, tapi nanti dia berjalan iring waktu, semuanya nanti akan menjadi lebih baik gitu. Ya kalau kamu bisa lupain aja, nggak usah berharap dia untuk kembali. Tapi di sini masih ada kesempatan, karena nanti dia akan datang lagi sama kamu, cuma menunggu waktu aja, karena dia butuh waktu untuk menenangkan perasaan dari seorang pasangan. Atau hubungan itu hubungan terlarang ya, jadi tidak boleh sembrono gitu, yang sebentar ayo ketemu kamu, ayo SMS-an, nggak bisa gitu loh. Dia juga harus menjaga perasaan pasangannya gitu. Ada di sini ada yang disebut dengan sukacita, nanti akan terjadi sukacita di antara kamu dan dia. Tunggu waktu aja, seiring berjalannya waktu nanti akan menjadi lebih baik gitu. Gak usah emosi ya. Apalagi kamu yang masuk ke selingkuhannya, jadi kamu yang diajak selingkuh gitu kan. Kamu harus ngerti gitu. Ada duality ya, dua konsep yang saling bertolak belakang. Kalau kamu mau buru-buru, kalau dia tidak, dia lebih santai karena dia juga punya pasangan gitu loh. Jadi ya jalanin aja gitu, maksud dia tuh seperti itu. Gak usah buru-buru seperti udah kayak memiliki dia seutuhnya. Ingat dia ada yang punya itu. Seperti halnya juga kalau kamu yang selingkuh, kamu ada yang punya, jadi dia juga hati-hati gitu. Seperti itu, jangan mengikuti sebuah emosi. Jadi harus lebih ke slow aja ya, ke slow. Maksudnya ya kamu harus pelan-pelan aja, tetapi mantap gitu, pasti gitu ya. Nggak usah terburu-buru, slow but steady. Jadi santai tapi mantap gitu, pastilah hasilnya seperti itu ya. Dia nggak kemana-mana, cuma dia mungkin agak lebih mengamankan diri atau lebih berhati-hati ya, tepatnya ya, kok mengamankan diri agar semua itu tetap berjalan baik gitu loh. Dan di sini ada sebuah energi, di mana energi ini atau kekuatan hidup
ciptaan ya, saat ya, kekuatan hidup ciptaan itu. Jadi yang kamu ciptakan atau dia ciptakan saat kamu bertukar energi ini dengan pasangan ya. Jadi sesuai hukum alam, itulah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama pasangan. Jadi slow, yang disebut dengan slow but steady ya, pelan-pelan saja tapi mantap, nanti pasti ada gitu. Berarti dia akan kembali saat ini dia biarkan dengan pasangannya dulu. Kamu kan juga punya pasangan. Kalau kamu yang punya pasangan gitu ya, kamu kembali dengan pasangan. Ada abundance, sebuah kelimpahan nanti akan terjadi di hubungan ini. Kapan, Des? Tunggu saja, dengan berjalannya waktu nanti waktu yang akan menjawabnya. Seperti itu. Di sini ada energi Leo ya, ada energi Aquarius, juga ada energi Sagittarius ya, ada energi Virgo ya itu, dan di sini ada energi Gemini. Itu yang sudah lihat seperti itu. Jadi pelan-pelan tapi mantap, nanti menghasilkan sebuah hubungan yang bagus, yang baik gitu. Karena ini bisa kamu punya pasangan, dia punya pasangan, tetapi semua itu kan harus berhati-hati. Tapi sebetulnya kalau Gondes boleh masih masukan, pertimbangan kembali, hubungan ini adalah hubungan terlarang ya, tidak boleh begitu saja, kena denda hukum nanti, kena denda kurung ini. Kalau kalian ketahuan bisa kena denda berapa bulan teh des kurungnya 8 bulan kurung kalau kamu menghubung atau menjalin hubungan cinta dengan pasangan orang lain yang notabene mereka masih sah gitu, dalam hukum pernikahan ya. Kasih sayang ya, di hubungan ini aku melihat ada besar kasih sayang. Bersabar ya buat kamu yang menonton video ini, jangan buru-buru, pelan-pelan tapi pasti aja. Belajarlah memahami hidup. Dari kesekian tebaran kartu, pesan ini selalu turun. Memahami kehidupan, belajarlah memahami kehidupan, bahwa hidup ini bukan milik kamu sendiri tapi milik banyak orang. Jadi kamu itu berinteraksi dengan orang. Jadi jangan ya merasa kamu itu punya sendiri, dia itu punya orang, ibaratnya seperti itu. Berarti kamu juga harus mengerti gitu. Jangan putus asa. Cinta boleh tapi bodoh jangan. Cinta boleh tapi jangan bodoh. Nakal boleh tapi harus pintar. Paham ya? Oke, sahabat semua, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah Gondes sampaikan. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran buat kamu yang menyukai video ini dan menonton video ini. Boleh like dong, komen dong, subscribe dong dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya dong agar mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes terbaru ya. Tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Dan yang pasti tetap berdoa, bersyukur pada Sang Pemilik alam semesta, dan mencintai apapun karena Allah atau Tuhanmu atau menurut keyakinan kamu. Karena kita tidak tahu ya, yang saat ini cinta besok bisa jadi nggak cinta. Yang 5 menit yang lalu dia mencintai kamu, bucin sama kamu, besok sudah nggak mau kita kan, seperti itu. Jadi kita mencintai karena Allah, akan nanti seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, terjadi perpisahan kayak apapun itu yang terburuk itu, kamu tidak terlalu menyesal atau terlalu sakit karena kamu mencintai karena Allah. Semua kembali pada Allah, datang dari Allah ya. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Sama kuasa akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.